Al-Fatihah tabiniyatul qubul wa tamniyatul usul wa al-tulusul ala rasulillah wa ila jami'i ila musyrikal qiyam wa al-jawab wa ila jami'i syekhina mu'allimina wa ala rasulillah wa iman wa tawassal wa rahmatullahi wa barakatuh ala hadhihi wa ala manawi asrafil salihin wa ala al-fatihah wa Baik, kemarin kita terakhir membahas tentang jamak mengingat lagi masa lalu. Kemarin kita belajar mempraktekkan kan, ya, mempraktekkan bagaimana Merajal Bahrain. Bahrain kalimat apa itu? Isimnya mabni atau mu'arab? Mu'arabnya dalam bentuk apa? sintas. Bahrain ini di Arabnya apa? Ayo. Yang jelas bukan rafa. Bahrain. Oke, kita pilih. Jadi analisanya ada nggak huruf jar sebelumnya? Kalau tidak ada, kemungkinan besar dia nasab. Jadi Bahrain di situ Arabnya. Oke, ulang. Bahrain di Arabnya apa? Nasab. Tanda di Arabnya apa? Tanda nasabnya. Tanda nasabnya apa? Ya. Bahrain ini kalau roba jadi apa? Bahrani. Kalau jar jadi apa? Bahraini. Kenapa demikian? Karena isim tasniyah. Rumusnya apa? Isim tasniyah alif ya. Kalau nazomannya apa? Bukan nazomannya. Iya, amal musanna fali rafihi alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'un. Coba lagi. Tunjuk entah. Guru saja. Wa ma unzila 'alal malakaini. Coba al malakaini itu. Ya. Al malakaini itu kalimat apa? Isim atau fi'il? Isim. Bila isim mu'arab atau mabni? Mu'arabnya dalam bentuk apa? Isim tasniyah. I'rabnya apa? Rafa nasabnya. Yes. Tanda kirnya dengan apa? Apa? Coba. Malakaini. Ya. Malakaini. Kalau rafanya dibaca apa? Malakani. Kalau nasab dibaca apa? Malakaini. Mengapa demikian? Karena isim tasniyah. Rumusnya apa? Isim tasniyah alif ya. Nazomannya Nazomannya apa? amal musanna fali rafihi alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'un. Bagus ya intonasi guru Seraji mengajar, cocok bisa mengajar ke anak-anak. Ada lagi kah? Siapa yang ingin? Ya habis. Hanya datang ditodong. Ini kan ayat pertama sudah pakai domir ho, tidak dijelaskan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ho-nya itu kemana kembalinya? Oh ternyata ke
Al-Quran. Jadi mempelajari domir-domir seperti itu penting juga. Nah nanti kalau kita bisa menyebutkan domirnya kembali kemana, seperti ini jamak mudzakkar salim, mana kembalinya? Nah, itu penting karena nanti mempengaruhi pemahaman kita terhadap ayat. Saya kasih contoh ya. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Jadi itu surah apa? Ya, karena ibahnya kita hafal ya. Innama amruhu wa ibahnya idza arada syai'an. Jadi tadi Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ardh biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Humnya itu kembali ke mana? Apakah kepada as-samawati wal ardh? Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ardh biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Humnya itu ke mana? Ternyata humnya itu kembali kepada orang-orang kufur yang disiksa, bukan kepada as-samawati wal ardh. Jadi itulah contoh diantara pentingnya kita mempelajari kemana kembalinya sesuatu itu. Oke, kita kembali ke jamak mudzakkar salim ya. Siapa yang mau? Habis dari habis. Ingatlah habislah. Rafa mudzakkar salim dengan waw, nasab jarnya dengan ya. Oke, nyaman aja bes. Warka'u ma'ar raki'in. Ar-raki'in gitu, coba diurai. Warka'u ma'ar raki'in. Raki'in kalimatnya apa? Mu'rab atau mabni? Isimnya mabni atau mu'rab? Isimnya mabni atau mu'rab? Mu'rabnya dalam bentuk apa? Jamak mudzakkar. I'rabnya itu. I'rabnya apa? Jar. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya apa? Ya. Contohkan dulu Bang Mel, contoh. Arok yang Ar-raki'ina kalimatnya apa? Isimnya mabni atau mu'rab? Mu'rabnya dalam bentuk apa? isim jamak mudzakkar salim. Kata ar-raki'ina apa i'rabnya? Jar. Tanda jernya dengan apa? Ya. Ar-raki'ina kalau rafa jadi apa? Ar-raki'un. Kalau nasabnya jadi apa? Ar-raki'in. Kalau jernya jadi apa? Ar-raki'in. Mengapa demikian? Karena jamak mudzakkar salim. Apa rumusnya? Mudzakkar salim wawu ya. Atau nazamannya Apa dasarnya? ya. Warfa bi wawin wa bi yajrun si salim jam'in wa mudnihi. Oke. Cukuplah. Lagi kan mudzakkar salim? Siapa yang ingin mencoba?
Semakin kita, jadilah ada kan prinsipnya belajar paling efektif itu dengan mengajar. Maka praktek jadi pengajar itu membantu kita untuk mudah memahami apa yang kita pelajari. Coba aja buat pianlah kalau ingin belajar sesuatu, bayangkan seakan-akan mengajar itu kepada orang lain. Insya Allah paham apa yang akan kita pelajari. Kalau cukup ya udah kita ke ngaji aja. Ini karena pemainnya pemain lawas bertan, jadi ininya muyak gitu. Kalau kita harus siapkan ianya. Saya minta ada yang membaca dan nanti ada yang menerjemahkan. Kayak biasa. Kita kemarin berakhir pada, kalau di kitab saya ini halaman 39 ya. Di halaman buat biar adalah di HP. Oke, silahkan siapa yang ingin membaca sebelum saya tunjuk. Mohon Gus Riawan, Gus tunjuk. Mana guru hati? Ya silahkan. Faidan al-kalamu shara min jumlatis sina'atil wajibati 'alal kifayati. Nah. Ya, faidan al-kalamu at-tabi'iyat gitu ya. Saya baca at-tabi'iyat wa ba'dhuha mukhalifun lisyar'i wad-dini wal haqqi fa huwa jahlun laysa bi'ilmin hatta yudihu fi aqsamil ulumi wa ba'dhuha bahthun la tamu an sifatil islam wa khawasihi wa kayfiyati istihalatiha wa taghayyuriha. Wa hum yanzuruna fi jami'il ajsam min haitsu tataghayyar wa tataharrar. Walakinna litibbi fadlun alaihi wa huwa annahu muhtajun ilaihi wa ma'lumuhum fit tabi'iyati wa la hajata ilaiha. Ketemu Faidan al-kalamu shara min titik min jumlatis sina'atil wajibah al-kifayah. Faidan al-kalamu shara min jumlatil as-sina'ati al-wajibati al-kifayati dirasatan li qulubil awami an khayalatil muhtali'ati. Innama hadatha dzalika bi hududil bid'ah kama hadathat hajatul insani ila istijjaril bid'ati fi tariqil haji li wujudi zamil arabi wa qat'il tariqi walau tarkal arabi Udah sampai sini tadi ya. Waqat ainul qariati. Coba tunjuk siapa yang menerjemahkan. Penerjemahannya bebas saja. Ada harus sama persis. Pokoknya garis umumnya kahar pokoknya.
Faidan al-kalamu dah serojija kamu. Hukum yang sebelumnya mereka memandang bahwa seluruh bentuk isim itu daripada beberapa perubahan dan tapi bagi seorang dokter itu bagi kesehatan itu ada kelebihan yang diperlukan, sedangkan mereka itu tabiatnya itu tidak melakukan hal tersebut. Tidak kamu maka dari itu perkataan itu menjadi sebuah atau sedang arti globalnya. Jadi itu kalam di situ, ilmu kalam maksudnya. Itu sampai ilaiha, fala hajata ilaiha, itu titik sudah tuh. Itu tentang pembahasan ilmu fisika sebelumnya. Jadi Jan Imam Ghazali kan sebelumnya ilmu fisika itu ada yang baik, ada yang buruk. Sini menyebutkan ba'duha aja, ba'duha mukhalifun lisyar'i wad dini wal haq. Sebagian daripada ilmu fisika itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan agama dan bertentangan dengan kebenaran. Bahwa jahlun. Nah itu sebagian, artinya ba'dun, sebagian aja. Artinya ada juga ilmu fisika yang itu tidak bertentangan. Nah titik itu sampai itu. Kenapa kata beliau kalau kedokteran itu memang dibutuhkan, tapi kalau fisika itu kita tidak membutuhkannya. Tapi ternyata itu belum tentu benar juga, karena kita bisa memahami kekuasaan Allah itu melalui ilmu fisika sebetulnya. Dan itu dibutuhkan juga. Nah baru sidin itu alinea baru itu. Faidan al-kalam, ilmu kalam itu jelaskan. Jadi ilmu kalam itu menjadi sebuah bentuk yang wajib atas rakyat, jadi diwajibkan fardu kifayah. Nah untuk apa? Untuk menjaga hati daripada ilmu-ilmu yang dalam itu biasanya itu dengan adanya tahayul yang dianggap bid'ah. Nah dan yang namanya ada solehnya dan nah jadi sebagaimana datangnya keperluan manusia seperti menyewa peramal dalam perjalanan haji, dengan adanya kezaliman dan perampokan di jalan yang dilakukan orang Arab. Kalau orang Arab itu telah meninggalkan penghubungan, maka oke, cukup sampai situ kan tadi dibaca. Jadi kita kadang terlalu dituntut untuk harus benar dan persis seperti yang diinginkan Imam Ghazali ya dalam menerjemahkan. Karena kita sedang belajar bagaimana belajar memahami teks gitu kan. Jadi kalau salah-salah itu masih wajar saja. Kita sedang belajar. Nah jadi kalau kembali kepada pembagian ilmu yang sebelumnya di halaman sebelumnya itu, ketika Imam Ghazali mengatakan ini sebetulnya pernyataan Sidin yang kemudian Sidin jawab juga. Kenapa aja Sidin? Karena di bagian ilmu itu bukan ilmu dunia dan ilmu akhirat, tapi ilmu itu ilmu kalam dan ilmu filsafat kan. Ada Sidin menyindir itu. Sebelumnya Sidin kan membagi menjadi ada ilmu mukasyafah, ada ilmu muamalah, ada juga
perbandingan-perbandingan yang lain. Nah, pada berikutnya Sidin kemudian membagi ilmu itu, ini pernyataan Sidin juga sendiri itu. Kenapa? Karena dibagi ilmu itu menjadi ilmu kalam dan ilmu filsafat. Kemudian Sidin sempat menjelaskan sedikit tentang ilmu kalam itu. Nah, kemudian Sidin menjelaskan lebih dengan rincian-rincian tentang ilmu filsafat. Selesailah ilmu filsafat itu dengan filsafat fisika itu, yang kemudian kata Sidin wala hajata ilaika, tidak terlalu dibutuhkan bagi kita, padahal ya bagi sebagian itu dibutuhkan juga. Nah, baru Sidin menggarisbawahi pulang ilmu kalam, menyimpulkanlah faidan al-kalam, maka di sini ilmu kalam itu sora min jumlatis sina'atil wajibah al-kifayah, itu hanya menjadi bagian daripada ilmu yang wajib kifayah atau fardu kifayah saja, bukan fardu ain. Kenapa? Karena hirasatan liqulubil awam an takhyilatil mubtadi'ati. Karena fungsinya hanya untuk menjaga hati orang awam, masyarakat umum, daripada menghayalkan bagaimana sifat-sifat Allah. Kan ilmu kalam itu berbicara tentang itu, menyindir tentang bagaimana ya awalnya sih perbuatan manusia itu kufurkah, mukminkah, itu kan awalnya. Lalu ketika berada pada takhyilatil mubtadi'ah, misalnya saja menempatkan Allah itu di mana, gitu kan, pembicaraan sudah ke sana. Nah, kita menghindari itu, maka dibutuhkanlah ilmu kalam. Misalnya kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah itu, pernah lah bacalah. Itu kan biasanya jadi pegangan pondok-pondok secara umum ya. Al-Jawahir Al-Kalamiyah itu isinya tentang sifat 20 sebetulnya, tapi lebih pada pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan-pertanyaannya itu yang biasa diperdebatkan orang. Ini ada kan pihak-pihak yang ketujuh mendebat gitu. Nah, itulah kata Imam Ghazali yang sebetulnya pelaku bid'ah, memperdebatkan hal-hal yang bersifat akidah. Jadi bid'ah versi Imam Ghazali itu bukan bid'ah dalam praktek-praktek keagamaan yang sifatnya itu furu'iyah, yang bersifat fiqhi, tapi justru yang bersifat i'tiqadi. Nah, posisi itu wa inna ma hadatsa dzalika bi hudutsil bid'ah kama hadatsat hajatul insani ila istijaril badraqati fi tariqil haji bi huduthi dzulmil arabi wa qat'ihim at-tariqi. Jadi posisi ilmu kalam itu, kebid'ahannya itu, kebid'ahannya itu dan kefardu kifayahannya itu sama seperti orang dulu naik haji itu terpaksa menyewa pengawal keamanan supaya rombongan berhaji itu bisa terhindar daripada perampokan dan pembegalan. Lalu jadilah itu tadi menyewa itu semacam bagian daripada haji. Nah, nanti penjelasannya lagi. Silahkan baca lagi. Julung, Guru Siraji yang membaca. Nah, walau taraka al-abad. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana walau taraka al-mubtada'i, yang di atasnya masih walau taraka walau taraka al-adwanuhum lam yakun istijar wa hal tu min syuruti tariqil haji.
فلذلك لو ترك المبتدع هديانه لما افتقر إلى الزيادة على ما عهد في أصل الصحابة رضي الله عنهم. Oke, cukup. Terjemahan bebas. Ya. Walau taroka al-arabu udwanahum lam yakun istijarul hurrasi min syuruti tariqil haji. Arab di situ adalah orang-orang yang tadi yang melakukan pembegalan, itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jikalau para pembegal itu meninggalkan perbuatan mereka, maka tidak akan terjadi Istijar, nyewa. Hurras itu jamaknya. Dan jikalau para pembegal itu meninggalkan perbuatan mereka, maka tidak ada para penjaga tidak akan melakukan penjagaan. Ya, pengawal tidak akan disewa. Para penjaga tidak akan disewa dan itu tidak termasuk syarat. Dan itu tidak termasuk syarat dari melakukan haji. Ya. Maka demikian itu, seandainya meninggalkan dan demikian itu, seandainya meninggalkan sesuatu yang bid'ah, Al-mubtadi yang di situ pelaku bid'ah, ya. Meninggalkan hidyanah. Hidyan itu ucapan-ucapan bid'ah. Maka demikian itu, seandainya para pelaku bid'ah itu meninggalkan perbuatannya atas lima untuk apa? Iftaqara itu membutuhkan. Kalau lama iftaqara itu lama maknya di situ manafi. Maka dengan demikian itu, seandainya para pelaku bid'ah itu meninggalkan atas apa yang mereka katakan untuk jadi kesimpulannya begini. Kalau seandainya pelaku-pelaku pembegalan itu tadi sudah bujur ya, meninggalkan perilaku buruknya itu, maka tidaklah menyewa pengawal saat perjalanan haji itu menjadi syarat. Karena waktu itu akhirnya menjadi syarat. Kenapa jadi syarat? Karena kalau tidak ada pengawal, banyak orang-orang yang berhaji itu kemudian terhalang perjalanan hajinya. Bahkan ada yang kemudian mereka kembali ke tempat asalnya, gagal berangkat hajinya. Maka supaya berangkat hajinya tidak gagal, menyewa pengawal. Mungkin masa-masa beliau hidup itu begitu barangkali ya, banyak pembegalan. Mungkin musimnya orang bahan hadangan di jalan. Karena ada musim itu, maka menyewa pengawal, menyewa bodyguard itu jadi syarat daripada perjalanan haji. Nah, paling tadi karena itulah lautar kalau mubtadi'un hidyanahu. Kalau orang-orang pelaku bid'ah dalam ilmu kalam itu juga meninggalkan perkataan-perkataannya yang
tidak mendasar, perkataan-perkataan yang bid'ah itu, maka kita tidak pernah membutuhkan penambahan-penambahan sesuatu yang tidak ada pada masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan masa Nabi tidak ada itu berbantah-bantahan tentang ilmu kalam itu. Tapi karena memang ada pelaku bid'ah yang tertuju menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, bagaimana mereka mempersepsikan Tuhan gitu kan, akhirnya dibutuhkan ilmu kalam yang oleh Imam Ghazali itu sebagai bid'ah, tapi bid'ah yang baik selama itu digunakan untuk hirasah, menjaga. Lanjut lagi, fal ya'lamil mutakallim haddahu. Fal ya'lam al mutakallimu haddahu. Bismillahirrahmanirrahim. فَيَعْلَمُ الْمُتَكَلِّمُ حَدَّهُ مِنَ الدِّينِ وَأَنَّ مَا وَقَعَ مِنْهُ وَقِعُ الْحَارِسِ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ. Julung, kalian suruh menjelaskan. Yang tadi membaca boleh menjelaskan. Tadi kan membaca aja. Ya dah. Melempar kepada Ismail. Rais Kismilullah. Fal ya'lam. Sulit bahasanya itu. Fal ya'lamil mutakallimu haddahu minad dini wa anna mawqi'ahu minhu mawqi'ul harisi fi tariqil haji. Maka ketahuilah bagi orang yang berilmu kalam akan batasnya. Nah, maka para ahli ilmu kalam itu hendaklah mereka mengetahui apa yang mereka harus mereka ketahui. Haddahu minad din, Batasnya daripada agama. oke. Terus Dan yang terjadi dari agama tersebut, wa anna mawqi'ahu minhu mawqi'al har. sungguhnya kedudukan kada maksudnya. Yalah. Jadi jarsidin ulang, maka hendaklah seorang ahli ilmu kalam itu mengerti posisinya dari konteks dalam konteks agama. Dalam konteks agama, ilmu kalam itu adalah mauqi'ahu minhu. Nah, jadi wa anna mauqi'ahu minhu mauqi'ul haris fi tariqil hajj. Kedudukannya itu tidak lebih bagaikan seorang pengawal saat perjalanan haji. Jadi orang mutakallim dalam agama, seorang mutakallim dalam ilmu agama itu kedudukannya sama seperti seorang pengawal yang mengawal perjalanan haji. Apa pengawal fungsinya? Ya mengawal aja, menjaga. Nah begitu juga mutakallim, ahli ilmu kalam tuh, jangan dijadikan itu sebagai passion gitu. Nah itu sebagai penjagaan aja. Kalau orang awam nih misalnya ada mengalami kebimbangan pemaknaan atas narasi-narasi yang disampaikan ahli bid'ah. Misalnya mereka mengatakan Allah itu di langit, lalu ada yang mengwahi pulang, berarti Allah itu bertempat lah ya di langit itu di mana posisinya. Lalu ada yang tenggelam memikirkan itu karena ia terlalu asik dengan pikirannya itu, bahkan ditulis status di mana-mana. Sebetulnya posisi Allah ini di mana gerang misalnya kan gitu. Maka disitulah fungsi al-mutakallim menjelaskan
bagaimana pemahaman terhadap narasi-narasi seperti itu. Dah seperti itu aja posisinya. Jangan dijadikan itu alat sebagai ilmu. Itu menurut Imam Ghazali. Fa idza tajarrada al-harisu lil-hirasah lam yakun min jumlatil haji. Apabila si penjaga ini berhenti dari jabatan penjagaannya, artinya ia mengundurkan diri, maka itu tidak masuk jadi bagian daripada haji. Wal mutakallim idza tajarrada lil munadharah wal mudafa'ah wa lam yasluk tariq al akhirah wa lam yashtaghil bi ta'ahhud al qalbi wa salahihi lam yakun min jumlati ulama'i ad-din aslan. Jadilah maksudnya kayak ini. Apabila penjaga tadi itu berlepas diri dari jabatannya menjaga, dari tugas utamanya menjaga, maka itu kemudian tidak menjadi bagian daripada haji, karena ia sudah menjadi syarat tadi lah. Jadi kalau ia berlepas, maka bisa batal hajinya. Begitu juga mutakallim, orang ahli kalam, idza tajarrada lil munadharah wal mudafa'ah. Kalau dia mutakallim itu berlepas diri daripada membantu mengurai masalah dan juga membela apa? Membela pemahaman yang menyimpang tadi. Walam yasluq tariqal akhirah, dan dia juga tidak berjalan di jalan yang orientasinya adalah orientasi akhirat. Walam yastaghil bi ta'ahhudil qalbi wa salahi, dan tidak menyibukkan dirinya dalam memperbaiki dan meluruskan hati. Lam yakun min jumlati ulama'id din asal, maka dia tidak termasuk bagian daripada ulama agama yang apa ya, yang otentik lah gitu, yang asli. Walaysa 'indal mutakallimi min ad-din illa al-aqidatu allati syarakahu fiha sa'iral awami wa hiya min jumlati a'malil dhahiril qalbi wal lisan. Dan tidaklah hendaknya bagi seorang mutakallim itu yang dia termasuk dari ilmu kalam, yang masuk dari bagian agama itu, kecuali menjadi akidah, menjadi keyakinan allati syarakahu fiha, yang melibatkan sairul awam, orang-orang awam juga akan menjadi terlibat dengan keyakinan akidah yang serupa. Wa hiya min jumlati amali dhahirul qalbi wal lisan, dan itu adalah bagian daripada amal-amal yang melibatkan qalbu dan lisan. Wa innama yatamayyazu 'anil 'ami bi sin'atil mujadalah wal hirasah, dan dia akan menjadi bernilai di antara keumuman yang lain-lainnya, yaitu dengan sin'atil mujadalah wal hirasah, dengan melakukan perdebatan-perdebatan dalam rangka melindungi, wal hirasah, dan juga pengawalan. Jadi mujadalahnya itu, berdebatnya itu pun bukan berdebat cari menang dan kalah, tapi untuk berniat melindungi. Melindungi siapa? Kelompok awam tadi. Fa amma ma'rifatullah ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa jami'i ma asyarna ilaihi fi ilmi al-mukasyafati fala yahsulu min ilmil kalam. Nah, adapun ma'rifat kepada Allah Ta'ala, ma'rifat kepada sifat-sifat Allah Ta'ala, ma'rifat kepada af'al-af'al Allah Ta'ala, dan segala sesuatu yang diisyaratkan seperti itu kepada kita, yang kita ketahui melalui ilmu al-mukasyafah,
ilmu kasyaf itu, fala yahsul min ilmil kalam, maka dia bukan bagian daripada ilmu kalam. Bal yakadu ayyakuna al-kalamu hijaban alaihi wa mani'an anhu. Akan tetapi seringkali justru ilmu kalam itu menjadi penghalang baginya dan menjadi hijab baginya dan menjadi penghalang baginya daripada mencapai mukasyafah tadi. Wa innamal wusulu ilaihi bil mujahadah allati ja'alaha Allah subhanahu muqaddimatan lil hidayah haitsu qala ta'ala wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Jadi ada jadi seringkali justru ilmu kalam itu menjadi hijab dan penghalang bagi seseorang yang ingin mencapai ilmu mukasyafah itu. Wa innamal wusulu ilaihi, nah, dan sesungguhnya mencapai ilmu mukasyafah itu adalah dengan mujahadah. Jadi kadang-kala kita mukasyafah itu kecuali man aradallahu bihi khairan, kecuali Allah memang menghendaki yang terbaik pada seseorang itu, bisa saja dia dapat ilmu laduni. Tapi ilmu mukasyafah yang diperoleh melalui usaha itu harus mujahadah, sebagaimana yang Allah jadikan muqaddimatan lil hidayah. Jadi sebagai pintu pembuka bagi seseorang mendapatkan hidayah itu adalah mujahadah. Itu Allah pertegas dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang bermujahadah kepada kami, maka kami akan bukakan pintu dan jalan hidayah bagi dia. Nah, saya kira cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.